Dan sudah ada pelaporan kalian ada yang diterima magang nanti di KAP yang dipimpin Pak Kotak ya, Bapak Mata. Dan tentunya pembekalan ini ya, kami mengharapkan poin penting saya titipkan adalah apapun terjadi di tempat magang, kalian semua harus tunduk taat pada aturan berlaku di kantor di tempat magang tersebut. Ada dalam mahasiswa PNJ khususnya jurusan akuntansi yang itu 23 masuk bareng wisuda bareng ya, jangan sampai baik Bapak Titi ya. Oke, bagian cerah ya, kadang-kadang biasanya hujan, hari ini cerah, jadi kita bisa kalaupun namanya pembekalan, tapi nanti kita sifatnya diskusi aja ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Materinya tadi sejarah apa namanya, dari mulai berdiri sampai pada saat sekarang. Terakhir nama kita berubah menjadi Polta Peter Henry dan Rekan. Di dunia KAP ini sesuatu yang biasa gitu, perubahan nama karena mungkin ada faktor baru yang masuk atau ada partner lama yang keluar, itu sesuatu yang lazim. Ini karena bentuk KAP di Indonesia ini kan partnership itu bukan kayak kalau di luar tuh udah ada yang bisa berbentuk PT, ini partnership. Jadi orang-orang yang berkumpul lah, siapa-siapa partnernya itu yang membuat kadang-kadang nama suatu KAP itu suka berubah. Dan ini bukan di kantor kita aja, hampir semua kantor akuntan publik di Indonesia itu sesuatu yang biasa lah untuk berubah nama. Next. Ini dasar payung hukumnya ya, perjanjian kerjasama PNJ program D4 dengan KAP. Jadi kita itu kantor kita mulai tahun berapa? 2015, tapi sebelumnya kita 2015 ya. Jadi 2015 sudah mulai kerjasama dengan PNJ, tapi dulu tidak ada payung hukumnya, tidak ada dalam bentuk secara formilnya. Sifatnya kita, artinya sebenarnya hukum supply demand ya, artinya kita membutuhkan, kemudian ada asupan atau distribusi dari PNJ. Jadi di dalam perjanjian kerjasama PNJ program D4 dengan KAP itu, kita itu sebagai advisory board ya. Beberapa tugasnya yang antara kita dengan PNJ, satu sebagai dosen tamu mengajar di kampus. Kemudian yang kedua program magang yang terstruktur dan dikelola bersama dengan baik. Kemudian komitmen kuat dan resmi pihak industri menyerap lulusan. Ini poin kerjasama antara kantor kita dengan PNJ. Nanti saya lebih jelaskan lagi. Next. Nah, ini sebagai dosen tamu atau mengajar di kampus, memberikan kuliah umum. Pertama, memberikan kuliah umum. Saya beberapa kali dulu sebenarnya hampir setiap tahun ada kuliah umum, tapi beberapa terakhir ini itu udah enggak ya. Dulu setiap tahun ada kuliah umum tuh. Jadi saya memberikan kuliah umum. Pokoknya minimal sekali setahun biasanya dari kantor akuntan publik itu diundang memberikan kuliah umum. Artinya kita memenuhi itu sebagai tanggung jawab kita sebagai advisory board. Artinya kita bersedia untuk memberikan kuliah umum. Yang kedua, memberikan masukan pada saat evaluasi kurikulum. Itu juga biasanya kita diundang pada saat evaluasi kurikulum, kita diundang mungkin dengan advisory board yang lain, industri yang lain, bisa perbankan dan sebagainya, termasuk dari IAPI juga biasanya diundang. Ketiga, senior manager memberikan kuliah di program D4 PNJ. Artinya Pak Imanta sendiri kan itu sebagai senior manager kita di kantor, dia memberikan kuliah di PNJ. Dan bahkan ada associate manager kita sebagai asisten dosen di
Pak Imanta ya di PNJ ini, Hidayat Turohim. Nanti saya jelaskan siapa Hidayat Turohim itu, walaupun udah baca di apanya ya. Itu yang pertama sebagai dosen tamu. Yang kedua, komitmen kuat. Itu yang kedua nanti magang itu ya nanti setelah ini. Komitmen kuat dan resmi pihak industri menyerap lulusan. Kita berkomitmen. Jadi bukan cuma ini semacam di perjanjian aja. Kita komitmen menyerap lulusan. Salah satu contoh saya bilang tadi, Hidayatul Rohim itu sekarang saat ini adalah audit manager di kap kita gitu. Itu yang menjadi asisten dosen si Pak Imanta. Dia dulu program D3, dia itu angkatan pertama ya. Hidayatul Rohim itu adalah angkatan pertama dulu kita sejak mengikat ada perjanjian kerjasama antara KAP dengan PNJ. Dia 2015 lanjut S1 perbanas, kemudian dia selama masa kerja itu dia melanjutkan S1-nya. Jadi itu namanya kan manajemen waktu ya. Manajemen waktu itu bagaimana dia membagi antara pekerjaan dan kuliah. Dan yang kedua ada Tesia Lodika, ini juga associate manager di kantor kita gitu. Itu dulu program D3 PNJ angkatan 2018. Kemudian yang lanjut S1 WJ. Ini hanya contoh aja. Apakah cuma dua ini? Enggak. Beberapa dari lulusan PNJ itu sekarang ada di kantor kita, gitu. Dan itu cuma di kantor kita. Kalau dihitung itu ada sebenarnya banyak, tapi kan sebagian itu udah ada yang keluar. Dia mungkin dapat tawaran di kantor yang lain atau segala macam. Buat kita tidak masalah gitu. Artinya kita pada akhirnya nanti misalnya dari kantor kita kemudian dia diterima di kantor yang lebih besar dan punya masa depan yang lebih cerah, buat kita sesuatu yang menggembirakan. Artinya kita bisa memberangkatkan kantor kita, PNJ bisa memberangkatkan mahasiswanya ke dunia lapangan kerja. Kita juga senang gitu bahwa dia bisa diterima di kantor yang jauh lebih besar dan mempunyai masa depan yang lebih cerah. Itu komitmen kita untuk menyerap lulusan. Apakah kita mempunyai kewajiban? Nggak mempunyai kewajiban. Artinya jujur itu kan bukan kita aja. Jadi beberapa KAP kita kan sebagai advisory board-nya itu ada beberapa KAP yang kita bantu untuk mendistribusikan untuk magang. Next, nanti kita lihat. Nah, ini data penyerapan mahasiswi program D4 dan D3 PKI di KAP 3 tahun terakhir. Kita kerjasamanya itu dengan D4, tapi kita juga artinya membantu mendistribusikan anak magang itu yang dari D3, karena ada beberapa KAP yang mintanya itu D3. Jadi kalau kita lihat datanya itu, ini saya sengaja dari 2-3 tahun terakhir aja sebenarnya. Dari 2024 91 orang itu magang di kantor akuntan publik, dan kita adalah nomor 2 ya, antara kita 23 orang, Nexia Indonesia 25 orang. Tahun 2025 meningkat menjadi 97 orang, kita 25 orang, Nexia Indonesia itu 29 orang. Dan terakhir 2026 yang nanti akan masuk Januari itu 71 orang. Ada perubahan kan ya Pak Imanta ya? Artinya itu waktu materi ini dibuat, ini yang udah fix. Artinya itu akan bisa berubah lagi. Biasanya begitu menjelang akhir tahun selalu ada tambahan, mungkin dia ada klien baru atau kebutuhan baru sehingga bisa bertambah. Artinya ini data per minggu lalu lah pada saat slide ini saya buat. Artinya 71 orang itu yang minimal.
Tujuan PKL atau magang atau internship ini sebenarnya sama. Sebenarnya saya sebelum ini saya ada satu slide sebenarnya, tapi saya hapus Pak. Magang versus PKL. Saya juga bingung kenapa masih gunakan kata PKL ya. Apalagi di dunia kerja itu PKL itu udah tidak digunakan gitu. Sesuatu yang magang aja itu sesuatu yang dihindarkan untuk digunakan, apalagi PKL. Tapi akhirnya saya take out gitu. Saya pikir nggak terlalu perlu, ternyata Pak Bambang membahas itu. Sebenarnya benar gitu. Ada pemikiran PKL itu kayaknya udah lebih cocok, sebenarnya PKL dulu kan buat apa namanya, buat kejuruan ya, SKM apa segala macam gitu. Itu pemikiran yang sama antara saya dengan Pak Bambang, tapi saya nggak berani membuat itu menjadi suatu pembahasan. Tapi makanya itu saya buat ini PKL atau magang atau internship. Pertama, memenuhi masa PKL yang sudah ditetapkan yaitu 4 bulan. Terus terang memang sebelumnya 3 bulan ya. Sekarang ada permintaan 4 bulan, mungkin nanti akhirnya kita juga menginformasikan ke beberapa KAP bahwa program magangnya sekarang 4 bulan. Bagaimana teknisnya nanti mungkin nggak bisa kita mengapakan KAP yang lain. Artinya mereka juga secara teknisnya bagaimana nanti menyiasati supaya 4 bulan supaya terpenuhi, memang minimal 4 bulan. Tapi bahkan ada KAP yang minta 5 bulan, ada yang minta 5 bulan juga. Gitu. Itu juga nanti bagaimana menyikapi hal tersebut ya. Yang kedua, pembekalan di luar kelas untuk menerapkan mengaplikasikan teori audit yang sudah dipelajari pada bangku kuliah ke dalam dunia kerja nyata. Inilah saatnya kita untuk artinya ngetes lah, sebenarnya teori kita jalan nggak yang kita pelajari selama ini lewat begitu aja, atau bisa kita terapkan nanti di dunia kerja nyata. Masalahnya begitu PKL aja, begitu magang nanti itu kita memang harus benar-benar diri kita sebagai mahasiswa itu hilang, benar gone. Jadi jangan ada nanti kepikiran, oh gue mahasiswa magang, enggak. Dia di situ bukan untuk belajar, dia bekerja. Istilahnya begitulah kasarnya. Enggak belajar kita di situ, enggak ada belajar di situ. Bekerja, gitu loh. Jadi itu sangat penting. Nanti saya lebih spesifik saya jelaskan. Kemudian berarti disiplin, etika kerja dan profesionalisme. Kalau di kampus mungkin kita suka terlambat, mungkin ada yang terlambat kan masuk kampus gitu. Beberapa dosen juga ada yang strict, ada yang enggak ya. Ada yang dosen itu begitu dia masuk, mahasiswanya terlambat setelah dia, ada yang pintunya itu close gitu loh. Ada yang lebih fleksibel ya, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit itu boleh. Tapi yang pasti di dunia kerja kalau bisa dihindarkan gitu loh, dihindarkan. Jadi kalau alasan macet apa? Kalau macet berarti kedatangannya yang dipercepat, berangkat dari rumahnya yang dipercepat, jangan macetnya yang disalahkan, istilahnya begitu. Macet itu kan excuse gitu ya. Pernah semua menghadapi macet, tapi kenapa yang lain nggak terlambat? Kenapa kita terlambat? Kan itu menjadi pertanyaan gitu. Ya, itu melatih disiplin, etika kerja dan profesionalisme. Karena ada kata-kata profesionalisme. Jadi kalau mahasiswa kan mungkin nggak dibilang profesionalisme kan, tapi begitu magang sikap profesionalisme itu harus dijaga. Ya, ini mengenai apa tadi salah satu tanggung jawab kantor kita sebagai advisory board-nya. Oke, next. Ini manfaat mengikuti PPL atau magang atau internship. Ini banyak manfaatnya.
Apakah cuma ini aja? Enggak, bisa 20 manfaatnya, tapi kita highlight aja beberapa. Yang pertama, mendapatkan pengalaman kerja. Pengalaman kerja, maka berharga dalam persiapan ketika akan menapaki dunia kerja sesungguhnya. Dunia kerja sesungguhnya, walaupun magang itu supaya dunia kerja sesungguhnya, cuma statusnya kita adalah sebagai magang gitu. Ya, artinya benar-benar kita di situ kan bukan kayak datang kuliah, duduk, mendengar. Enggak, itu nanti kita berinteraksi. Interaksi, bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang jutek istilahnya. Kalau sama dosen kan bisa diam kita, yang penting nggak berisik aja. Ada dosen juga, karakter dosen hampir sama kayak dunia kerja. Ada dosen yang suka interaktif mahasiswanya, ada yang penting nggak berisik aja, dia bisa mengajar dengan baik, yang penting nggak berisik gitu. Ada yang kalau diam aja nggak terlalu suka lihat mahasiswa itu. Kadang-kadang ada dosen yang mengajar di kursi, ada yang dia berjalan-jalan sekalian mau lihat mahasiswanya berinteraksi atau enggak. Jadi itu mendapat pengalaman kerja. Yang kedua, mengembangkan keterampilan. Selama magang kamu akan memperoleh feedback dari rekan maupun atasanmu. Jika kurang paham tidak perlu sungkan untuk bertanya. Artinya begini, itu kan teamwork. Kalau di KAP itu teamwork. Kalau kita lewat, itu atasannya gregetan tuh. Artinya gini, jalan aja bisa menjadi apa namanya? Menjadi bahan buat atasan kita greget. Coba tolong misalnya tanyakan atau fotokopikan atau apalah namanya, kita jalannya gini, itu atasan kita kembali lagi melihat yang kayak begitu, itu juga bisa menjadi apa namanya, datang atasan dia istilahnya bahasa apanya, itu lewat amat sih gitu, atau lu gitu aja nggak ngerti gitu. Udah dijelaskan kayak apa namanya loadingnya terlalu lama. Nah itu juga. Jadi jangan kalian nanti terkejut ya. Kalaupun atasan kalian marah, artinya dalam arti yang positif ya, itu jangan terkejut. Kalian juga mami sama papi, nggak pernah dimarahin mami gua gitu. Itu di rumahmu. Tapi dunia kerja, kalian bagian daripada teamwork, bagian daripada tim itu punya tanggung jawab. Jangan kalian anggap bukan mahasiswa magang, nggak ada. Hilangkan dalam apa itu. Kalian bukan magang, di sini kalian magang istilahnya, makanya itu PKL gitu kan, pembakaran magang. Kalau begitu nanti udah di dunia apanya di kantor, hilangkan itu. Kalian ikut aturan main daripada kantor. Jadi disitulah kesempatan kalian untuk apakah kita orangnya yang mau mengembangkan keterampilan kita ataukah kita orangnya pasif, itu terserah sama kalian nanti gitu. Karena kalian yang menentukan kalian mau mengembangkan keterampilan atau enggak gitu. Termasuk kalau yang jago komputer, kembangkan aja gitu. Kasih masukan sama atasan. Apa yang kalian punya, kita yang tunjukkan gitu. Karena itu modal juga modal awal. Modal awal kemana? Ke dunia kerja gitu. Jadi alangkah enaknya nanti sebanyak begitu selesai nanti kalian udah di telepon sama kantor akuntan. Ntar lo kalau udah tamat kesini ya enak nggak gitu? Enak lah gitu loh. Itu yang artinya kantor kita juga melakukan hal yang itu. Kita udah proses magang itu adalah proses rekrutmen awal buat kita gitu. Pertama diapain ya, termasuk semuanya lah, semua aspek udah kita nilai. Ini nanti kalau bisa kita hire ya buat kita gitu. Alangkah enaknya gitu. Yang ketiga, menjalin networking dengan pekerja profesional. Magang bisa memperluas jaringan atau networking dengan para tenaga kerja yang profesional di bidangnya. Jaringan adalah investasi. Ini networking ini kan sesuatu yang artinya kita menciptakan network. Ada di klien itu kita diperhatikan. Jadi bukan kantor kita yang diperhatikan doang.
klien kita juga memperhatikan. Kalau dilihat kita disiplin, kemudian kerjanya bagus, kemudian komunikasi kita juga bagus, itu ada kalanya klien kita itu minta sama kita, bisa nggak si A misalnya, si A kami rekrut buat kantor, itu bisa kemungkinan, itu makanya itu dendongnya atau nomor kita atau nama kita itu menjadi apa namanya, menjadi masuk ke bank data mereka. Suatu saat mereka perlu, itu bisa kita dipanggil. Tapi itu terjadi kenapa? Kalau kita bagus, kalau enggak diingat kita. Diingat karena kita, oh tuh terlambat terus tuh. Atau kadang kalau di klien bisa dia tidur pada saat kerja, ada nggak gitu? Pas kuliah ada yang tidur nggak? Karena ada nggak gitu? Ada bahkan sebelumnya ada nggak gitu? Ada gitu. Begitu jam 2 ada loh. Ya, kita mau jujur, ada gitu. Pokoknya setelah makan siang kadang-kadang saya nggak ngerti apakah begadang atau apa, tapi ada gitu. Tapi artinya kita hubungannya ke networking. Networking itu adalah kalau kita artinya kita berpenampilan sebagai orang yang perlu dimasukkan ke bank datanya dia lah. Kemudian yang keempat, menambah pengalaman kerja pada CV. Magang itu juga udah bisa kita masukkan ke CV kita gitu, pernah magang 4 bulan. Karena di kantor kita juga akan mengeluarkan surat keterangan bekerja 4 bulan. Gitu. Itu juga bisa, itu kan sebagai value added juga buat kurikulum PT kita. Once kita misalnya mengapply ke KAP yang lain misalnya, udah pernah magang, itu menjadi poin loh, poin. Oh, jadi nggak buta sama sekali. Minimal 4 bulan itu, apakah waktu yang cukup untuk belajar? Nggak cukup. Tapi apakah itu 4 bulan itu bermanfaat? Sangat bermanfaat, tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu kita masa magang itu selama 4 bulan itu. Orang yang suka belajar 4 bulan itu cepet banget 4 bulan. Tapi orang yang malas belajar melewatin 1 bulan itu, aduh, gua besok lain lagi selain ini. Nggak tahu kita itu pada posisi yang mana, kita melewati 4 bulan dengan cepat atau melewati 4 bulan itu sangat lama. Itu menunjukkan sikap kita lah terhadap magang itu. Mengartikan magang itu karena memang diharuskan kampus atau bagaimana gitu. Kita memanfaatkan itu sebagai pengalaman buat modal di dunia kerja nanti atau bagaimana, tergantung pada kita. Apakah kita bisa memaksakan itu? Nggak bisa. Kadang-kadang karakter itu kita juga yang mengapakan gitu. Kita yang bisa mengapakan diri kita untuk memanfaatkan apakah magang itu berguna buat kita atau enggak gitu. Ya, jadi yang pasti CV udah bisa kita masukkan magang. Jadi orang juga misalnya yang dari mahasiswa apa namanya yang lulusan yang lain juga beberapa kita lihat misalnya mengapply kantor kita lihat juga dia cantumkan magang di KAP ini, misalnya di RSM atau di mana. Itu juga bisa menjadi value added buat kantor tempat kita memasukkan lamaran kita. Kemudian eksplor tugas dan tanggung jawab. Magang membantu gambaran kerja nyata sehingga memudahkan bidang pekerjaan dituju setelah lulus. Itu juga magang ini sangat perlu gitu. Apakah semua berbakat jadi auditor? Enggak ya. Itu juga nanti menjadi salah satu menjadi tolok ukur kita gitu. Kita minat enggak? Karena auditor itu kan paket komplit. Pertama, kita harus bisa bekerja secara teamwork. Kita bukan work together ya, tapi teamwork. Teamwork itu artinya kita bekerja secara tim. Bukan artinya kalau work together kan dia kerja, tapi masing-masing kayak orang main handphone gitu. Ya kumpul, tapi begitu ngumpul
pegang handphone masing-masing itu work together. Tapi kalau teamwork itu kita harus bekerja sama. Artinya itulah apa namanya, memudahkan bidang pekerjaan dituju setelah lulus. Baru kita lihat lagi. Itu juga kita nggak bisa diam aja. Gitu. Di kantor akuntan itu kita harus komunikatif. Bagaimana kita minta data sama klien, kita kasih list tertulis gitu, data kliennya itu dibuangnya gitu. Klien jangan mengharapkan klien itu baik semua, enggak. Banyak yang jutek istilahnya gitu loh. Auditor mau masuk, oh datang lagi pengganggu. Ada nggak klien itu? Banyak. Oh, ganggu gua lagi, menyusahkan gua, menyusahkan gua, itu gua jadi apa? Entah apa hanya banyak. Jangan diharapkan bahwa di klien yang kalian jumpa itu orangnya baik-baik semua, enggak. Itu harus kalian siapkan mental. Kita minta data, apalagi nih? Ada yang gitu nggak? Ada. Jangan kaget kalian, jangan nangis ya, apalagi nangis. Gue dicuekin tadi, dicuekin. Gak datang. Oh ya, bocil deh. Ada yang gitu, ada. Pokoknya siapkan mental kalian ya. Nah, ya. Dan dia nggak musuh, ada. Benar, ada. Makanya itu kalian tunjukkan maka itu sikap profesional. Sikap profesional itu dalam arti paket lengkap ya, full package itu dalam sikap kita, dalam pakaian, dalam berbicara, ya. Tapi ada nggak klien kita yang baik? Ada, banyak klien yang baik ya. Mudah-mudahan kayak itu. Berdoalah supaya dapat klien yang baik, menyambut kita kayak menyambut kedatangan teman. Ya, lalu peluang mendapatkan pekerjaan tetap, itu tadi. Peluangnya itu dari mana? Kalau dalam proses magang itu bisa dari KAP tempat kita magang. Kan udah saya katakan tadi, kantor kita juga pasti setiap tahun tuh, hampir setiap tahun itu mesti meng-hire orang yang pernah magang di kantor kita. Dan bahkan perekrutannya bisa aja bukan tahun ini, bisa tahun depan dan sebagainya. Itu biasa kita lakukan. Dan kemudian ada klien kita juga bisa kita di klien kita bagus, kliennya itu minta itu sama kita, si A, ini dong saya rekrut dong. Kadang-kadang kita memang sebagai kantor akuntan peruh itu agak agak susah-susah enggak kan kalau diminta klien. Kadang-kadang kita mau nggak ngasih hubungan klien, tapi kalau kita kasih juga itu sebenarnya sumber daya kita yang bagus, itu jadi dilematis juga buat kantor akuntan. Tapi apakah itu pernah terjadi? Pernah juga ya. Klien itu perusahaan itu kan lebih enak dia minta yang udah artinya udah terjamin pinter, baik, disiplin, kemudian komunikatif, dia tinggal minta aja ke KAP-nya. Karena itu klien kita kadang-kadang ya itu tadi, kita pada akhirnya memberi, tetapi memberi dengan berat juga ya. Nah itulah tadi peluang itu. Jadi makanya magang itu bukan karena kewajiban 4 bulan itu memang secara faktualnya memang nggak bisa dihindari, karena kan kalau nggak ikut magang mereka nggak lulus ya Pak ya, Pak Bambang ya. Nah, memang wajib, tapi wajib itu kan cuma satu poin yang lainnya nih lihat di sini. Kemudian poin terakhir, manfaat untuk PPL memperoleh penghasilan tambahan. Salah satu daya tarik magang adalah uang saku, walaupun tidak semua perusahaan menawarkan uang saku. Ini uang saku buat magang itu tidak kewajiban perusahaan atau kantor akuntan publik untuk memberikan. Tidak, suatu ada kewajiban. Tetapi biasanya diberikan uang saku, walaupun jumlahnya itu bervariatif ya, tergantung kemampuan
kemampuan perusahaan sama kantor angkutan tempat kita magang. Artinya terutama kalau misalnya dia kos, dia apa segala macam, ya adalah tambahan gitu. Berapapun jumlahnya itu artinya kita harus mensyukurin gitu. Berapapun jumlahnya itu kan artinya sebenarnya kalau kita sebelumnya belum pernah magang, belum pernah kerja, uang yang pertama kita peroleh dari hasil keringat kita itu kan bukan belas kasihan kan? Enggak, kalian dikasih misalnya uang saku sama kantor angkutan karena bukan kantor angkutan hidup baik, enggak, karena kalian bekerja. Jadi artinya karena kalian bekerja sehingga diberikan uang saku. Kalau kalian nggak kerja, kalau kalian nggak datang dikasih enggak? Ya, artinya itu nggak cuma-cuma. Kantor angkutan itu juga bukannya baik, enggak. Karena mereka juga dibantu dengan kalian magang, kantor angkutan itu dibantu, gitu loh. Kalian itu dianggap aset. Karena kalian aset, kalian membantu perusahaan, kalian membantu kantor angkutan, sehingga kalian dikasih uang saku, ya. Jadi no freelance ya, semuanya harus datang kerja, ya. Itu penghasilan tambahan, tapi ingat jangan pakai itu. Memperoleh penghasilan tambahan itu poin paling bawah ya, bukan poin paling atas. Itu sifatnya apa? Opsional. Jadi jangan kalian nanti jangan kalian tuntut misal kantor angkutan yang nggak dikasih uang saku, nggak boleh ya. Karena memang nggak ada perjanjiannya bahwa mahasiswa magang itu diberikan uang saku, nggak ada perjanjiannya bahwa harus dikasih uang saku. Tapi artinya setahu yang kita dari semua kantor angkutan yang tadi yang disebut-sebutkan itu memberikan uang saku, range-nya kurang lebih, itulah itu. Ya pasti nanti ada lah. Ya, jangan jadi uang saku itu menjadi perbandingan. Misalnya sisi KAPA memberikan sekian, KAPB memberikan lebih rendah, kalian jadi ogah-ogahan. Di KAPA itu lebih tinggi uang sakunya, jangan juga. Kenapa? Uang saku itu adalah opsional, ya, bukan kewajiban kantor akuntan publik untuk memberikannya. Ya, maka itu poin paling bawah. Jadi sebelum diteruskan mungkin kalau ada pertanyaannya supaya kita juga interaksinya. Dari yang pertama sampai saat ini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kita pasti ada yang, kalau kantor kita pasti ada yang pengalaman. Jadi kadang-kadang kita setelah pas farewell, istilahnya kita farewell ya. Kadang-kadang ada yang beberapa yang nangis. Kenapa? Ada yang beberapa yang first experience dia naik pesawat. Ada yang begitu. Beberapa kali di kantor, ya bro ya. Nangis karena pengalaman dia naik pesawat, karena waktu ditugaskan keluar kota misalnya ke Semarang, ke Surabaya, ada yang pengalaman pertama naik pesawat itu jujur nggak sekali dua kali, justru sesuatu pengalaman yang baru. Kantor kita pasti ada yang keluar kota. Ya kalau kantor kita ya pasti ada yang nanti ya, kadang yang ada yang ke Palembang, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Medan, ada yang ke Bandung, ada yang ke Surabaya, ada. Maka itu pada saat kalian ditugaskan ke sana, kalian juga sebagai mahasiswa, kita berani membawa kalian itu ke luar kota karena kalian udah di tempat dulu. Nanti kantor kita sendiri pasti ada nanti pembekalan lagi sebenarnya. Pembekalan mengingatkan jangan ke klien itu datang, gue mahasiswa magang, aduh jangan ya. Klien itu kayak raja, jadi dia menganggap ini
amatir dikirim ke kantor kita, merasa harga diri kantor tuh kayak gimana gitu. Pertama begitu kan secara kan, karena itu banyak yang sifatnya itu reaktif. Begitu ketahuan ada mahasiswa magang, dia lihat kayaknya kayak kok dibuangkan ya kantor kita. Makanya itu juga jangan apalagi mengaku sebisa mungkin. Nah ini kata kalau bilang berbohong untuk kebaikan ya kadang-kadang begitulah. Yang pasti jangan mengaku dulu. Kalau pada akhirnya nanti, walaupun ada beberapa klien kita yang kayaknya setiap tahun orangnya ganti. Tetapi kalau kita kan selalu ada seniornya, ada supervisornya. Jadi pada akhirnya nanti dia melihat secara teamworknya. Tapi dia tidak mengungkapkan secara eksplisit, tapi kayaknya dia bisa menduga-duga. Tetapi tidak masalah. Yang penting secara kalau di kantor kita secara pekerjaan kita supervisinya itu berjalan. Bahkan saya juga ke klien gitu, memberikan keyakinan kepada mereka bahwa semua disupervisi. Artinya kalaupun ada misalnya anak magang itu disupervisi dengan baik. Tapi maka itu kita selalu 2 hari kita. Kalau di kantor kita itu nanti kita kasih pembakaran lagi 2 hari, memperkenalkan pertama sikap, sama yang kedua memperkenalkan kertas kerja sama supaya benar-benar itu diharapkan. Kalau sini mungkin diam aja, kalau di kantor nanti kalian nggak bisa diam. Artinya jangan sampai waktu pembakaran di kantor itu diam, begitu di klien nggak ngerti, itu atasannya nanti akan lebih ada waktu kita 2 hari itu untuk tanyakanlah secara optimal, termasuk kertas kerja. Itu kita kenal. Manajer kita juga nanti akan memberikan pembekalan. Kalau di kantor, mungkin yang lain juga begitu. Tapi di kantor itu 2 hari kita mesti pembekalan sebelum di bulan Desember tanggal berapa? Januari. Nah, sebelum ke itu selalu 2 hari pembekalan lagi, supaya mengingatkan lagi, supaya lebih familiar sama kertas kerja. Ya. Oke, ada pertanyaan? Apa yang mau ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Ini kan bukan kayak belajar audit kita. Belajar ini sekarang. Ini kan yang umum. Tetapi yang umum ini itu menjadi kunci kita gitu. Kan nggak perlu kita belajar audit. Pertanyaan misalnya PSAK nomor ini, nggak begitu kan? Kalau di kantor saya, mahasiswa magang juga nggak ada yang manggil Pak sama saya. Di kantor itu selalu manggil Bang, sama Pak Imanta juga. Di sini mungkin di kampus Pak ya. Nanti di kantor Bang, sama saya Bang juga. Semua Bang. Itu supaya kita kebetulan ada filosofi buat saya itu membuat supaya lebih dekat. Tapi dalam arti hanya untuk komunikasi, tapi tanggung jawab yang berlaku. Tanggung jawab itu kita harus perform. Bisa panggil Bang, tapi pekerjaannya itu selesai. Pekerjaan kita itu benar. Daripada dia panggil Pak, tapi pekerjaannya itu lelet. Nah, itu filosofi kita lah di kantor ya bro. Saya cuma panggil Pak Imanta, bro aja dia apa ya. Ada pertanyaan. Ya. Sampai semuanya. Oke tuh. Saya bilang tadi, kita bukan work together, kita teamwork. Jadi sampai selesai itu dilibatkan. Tapi artinya kalian punya tanggung jawab, kalian pasti lebih kecil daripada seniornya, lebih kecil daripada misalnya supervisornya. Yang pasti terlibat benar-benar dalam tim. Maka itu saya bilang tadi, kita itu teamwork. Ikut semuanya. Tapi nanti sesuai dengan arahan daripada
atasannya, seniornya. Nanti apa yang kau lakukan, ini coba minta ini atau apa, atau siapkan list konfirmasi segala macam. Yang pasti maka itu pelajarilah semuanya sebelum di klien. Kalau di klien itu, kalau kelihatan kita nggak ngerti, itu yang menjadi pertanyaan. Tapi kalau kita dilihatnya cekatan, itu klien itu jadi mengabaikan. Kalaupun tahu kita nama, kalaupun dia tahu, dia akan mengabaikan itu. Pada akhirnya nanti dilihat adalah kualitas kerja kita. Pada akhirnya. Tapi kalau ketahuan kita magang, kita lelet, kita terlambat datang, aduh, itu kayaknya memancing singa yang bangun. Baru itu mau komplain sama kita. Sedangkan jangankan anak magang, kalau auditor kita lambat, datangnya terlambat, kemudian suka berisik, suka ngobrol-ngobrol, itu kadang-kadang bukan auditor kita yang ditegur, tapi apa? Kita yang ditelepon atau si Pak Imanta ditelepon. Itu auditornya tolong ini. Dan ada beberapa klien kita yang agak ekstrim. Saya tahun depan nggak mau auditor itu lagi dikirim ke sini. Nah, kalau itu yang kita susah. Apakah itu pernah terjadi? Pernah. Gitu. Jadi kita menjadi teamwork, benar-benar bagian daripada suatu tim gitu. Kita rata-rata kan satu klien itu antara minimal tiga orang gitu. Karena sesuai dengan apanya, ada misalnya anak magang, kemudian ada yang juniornya, ada yang supervisor atau seniornya, pasti dalam suatu tim. Yang pasti kita harus proaktif, jangan diam. Udah selesai pekerjaan diam. Atasan kita, senior itu paling senang lihat orang yang aktif. Udah selesai, Kak, apalagi saya bisa kerjakan, itu senang gitu. Dia juga terbantu. Tapi kalau kita diam, udah selesai, belum, saya nggak ngerti, nggak ngerti kok didiamin. Itu yang kadang-kadang pernah juga terjadi. Dia udah pasti itu kan 104 bulan itu bisa kita pegang beberapa klien. Jadi kadang-kadang seniornya, gue nggak mau yang itu, susah nggak kita? Misalnya, kamu bisa apa misalnya? Arsika, misalnya. Kalau bagus, yang seniornya bilang, klien ini sama si Arsika dong. Itu enak lagi tuh, menjadi rebutan. Tapi kalau lelet, datangnya terlambat, baru jam 2, habis apa? Agak begini. Itu ngomong sama si Pak Imanta. Mereka panggil, Bang In, saya jangan sama Arsika ya. Itu yang susah juga siapa? Pak Imanta susah. Jadi nanti kalau semua menolak Arsika, sementara dia magang di kantor kita, belum klien yang mana? Itu yang harus dihindari. Artinya kita yang membuat value kita itu, value diri kita itu tinggi. Kelihatan mana orang berebut pakai kita gitu untuk ke klien yang berikutnya. Itu indikator yang paling real ada itu. Senior kita suka sama kita, itu artinya itu kan senior kita itu menilai dalam arti pakai sikap kita, keterampilan kita, baru kecepatan kita, kemudian inisiatif kita, semualah dinilai. Jadi pertanyaan itu abang sampai mana? Pokoknya kita bagian daripada tim, bukan anak magang. Benar-benar sebagai statusnya sebagai tim daripada tim audit. Ya, apa pertanyaan yang lain lagi? Yuk kita diskusi. Jadi masih ada waktu 3 minggu lagi sebelum ke dunia magang, supaya jangan nanti ya oke. Sebenarnya apa sih skill yang paling benar-benar dibutuhin gitu bagi anak magang
apalagi kalau yang mulai magang itu di bulan Januari, Ya. hanya spare waktu 2 minggu. Nah, skill apa aja sih yang benar-benar emang dibutuhin di magang? Skill sebenarnya pertama teori ya, itu kita harus paham lah. Makanya itu ini kan ajang kita untuk mempraktekkan, implementasikan gitu loh. Kita belajar PSAK. Jadi PSAK bilang misalnya aset tetap depresiasi 5 tahun dengan ini, itu kita membuktikan di situlah klien kita. Kemudian kita kan belajar perpajakan, itu kita terapkan lah apa yang ilmu yang kita punya. Kemudian komputer kita rata-rata udah pegang kok. Anak-anak sekarang kan jago komputernya. Itu modal awal. Modal awalnya itu. Kemudian dilengkapi dengan apa ya? Itu tadi kita misalnya disiplin, kita komunikatif, pintar kita, tapi kita diem aja. Itu pajak kita jago, kita diem aja gitu. Konten kita jago, tapi kita diem aja gitu. Itu jadi nilai itu jadi gak kelihatan gitu. Jadi kalau dibilang tadi ya pasti teorinya itu modal dasar lah. Modal dasar kita ditambahin dengan sikap-sikap kita selama mengikuti PPL. Nanti sebenarnya di slide apa ada lebih dijelaskan mengenai hal tersebut. Ya, yang pasti dekatlah dengan literatur, dengan bacaan-bacaan. Saya 295 mulai saya dari junior auditor sampai sekarang saya tetap baca gitu loh. Artinya kita tetap membaca dan membaca. Jangan kita merasa bahwa dunia kuliah kemarin itu udah cukup. Enggak, saya udah 30 tahun sebagai auditor. Saya tetap baca dan baca. Sekarang kan enak kan, ada Google kan gitu loh. Artinya mau baca apapun tersedia. Kalau dulu kan kita harus beli bukunya atau ke perpustakaan dan sebagainya. Kalau sekarang model pulsa ya dimanfaatkan untuk membrowsing sesuatu yang kita butuhkan. Ya itu tadi modal apanya di dunia perfilianan nih Pak Bambang sama Bu Titi yang melengkapinya. Tapi kan itu kan dunia perkuliahan, dilengkapin yang lain. Jadi kalau bilang ya memang harus lengkap. Oke, pertanyaan lain? Yang lain. Ayo, lain. Makanya itu kita diskusi. Makanya itu namanya pembekalan ini, kan bukan perkuliahan ini, kan? Pembekalan dibekelin. Tapi ada yang dibekelin itu bekalnya itu ada yang kurang mantep, kurang apa? Boleh ditanyakan. Ya, ada karena Pak Kajur jadi malu. Ya. Oke. Pak Kajur kan turun, boleh nggak tanya? Nanti ada saya nggak enak mau bertanya pada. Ya, apa lagi? Atau saya lanjutkan lagi ya, nanti baru kita bisa lagi. Pokoknya semua pertanyaan gitu. Kadang-kadang magang ini juga, tapi di luar konteks ini. Apakah kita bisa menemukan tambatan nanti kita? Bisa ya. Bisa loh. Auditor kita ada beberapa ketemu sama kliennya. Ya itu kan nggak bisa dihindarkan. Si kliennya baik, kita juga dia baik. Apakah dilarang? Misalnya jadi berpacaran dengan klien? Enggak. Cuma tetap harus independen, itu aja. Artinya jangan setelah. Makanya itu kalau pacaran, tapi kalau menjadi misalnya udah berumah tangga itu jadi independen, masalahnya itu ya.
Artinya kita hindarkan kalau misalnya Paimanta misalnya nggak bisa dia ngaudit di perusahaan yang ada istrinya di situ sebagai manajemennya, nggak bisa. Karena dianggap tidak independen, jadi bias. Ada kesalahan-kesalahan, jadi di-ignore semua, diabaikan. Nah, itu jadi nggak independen. Tapi kalau pacaran itu masih boleh lah. Siapa tahu nanti ada ketemu klien, apalagi anak direkturnya, misalnya cewek ya, anak direkturnya, siapa tahu. Oke, next kita lanjutkan. Ada dikit lagi. Apa peranan mahasiswa PKL? Apa peranan mahasiswa PKL? Pertama, sebagai mahasiswa PNJ, menyelesaikan PKL dengan baik selama 4 bulan. Artinya 4 bulan, jangan dikit-dikit permisi ya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang permisi, tahap apa aja urusannya, hindarkan itu. Artinya supaya nilainya juga bagus. Itu kewajiban yang sifatnya kalau nggak ikut PKL kan nggak bisa lulus. Itu yang pertama. Ini sebagai mahasiswa ya. Yang kedua, menjaga nama baik kampus PNJ sebagai duta kampus PNJ demi menjaga keberlangsungan, keberlanjutan kerjasama selanjutnya di tahun yang akan datang. Artinya begini, kalian itu seperti kata Pak Bambang tadi, itu benar. Kalian itu menentukan masa depan adik kalian gitu. Jangan sampai KAP tempat kalian magang itu kalau dibilang memblacklist kayaknya terlalu keras. Tapi bilang ini gue gak mau. Nah, sama si Paimanta dibilang, gue gak perlu lagi lah, nggak perlu lagi buat mahasiswa magang. Jangan sampai begitu. Kalian sebagai duta, jadi tugas kalian itu berat sebenarnya, mulia. Kalian menentukan kerjasama PNJ dengan KAP. Jadi tanggung jawab kalian besar. Makanya si Pak Bambang tadi bilang itu benar adanya. Jadi kalau bisa kan untuk berikutnya jadinya karena kalian baik semua di masa magang ini, kantor akuntan publik yang lain juga akan minta, kok bagi dong telepon si Paimanta, kok bagi dong buat tahun ini magang sekian. Itulah menunjukkan bahwa kualitas, artinya kinerja dari anak magang PNJ itu baik. Artinya kalian buta loh. Ya, berat kan tugasnya itu berat. Jadi jangan kalian memikirkan diri kalian sendiri, tapi pikirkanlah adik-adik setelah kalian. Termasuk kampus PNJ udah pasti nama baiknya. Ya, berat ya tugasnya ya, berat. Yang sebagai junior auditor, jadi fungsi kalian dua, satu sebagai mahasiswa hubungan dengan PNJ, yang kedua sebagai junior auditor. Bahwa kalian juga ingat tadi, karena kalian di dunia kerja itu tidak boleh mengakui sebagai mahasiswa magang. Jadi kalian benar-benar dianggap sebagai junior auditor. Apa sih tugas junior auditor? Coba kita lihat. Memahami bisnis lain, misalnya perusahaan jasa, dagang atau aplikasi. Tujuannya adalah memahami sistem akuntansinya. Itu tadi teori. Jangan kalian samakan perusahaan dagang sama perusahaan industri, nggak sama. Nah, jadi sistem akuntansinya juga macam-macam. Itulah tujuan kalian. Itu harus kalian pahami bisnis klien. Biasanya itu sama seniornya udah dikasih briefing. Ini perusahaannya ini misalnya perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang kan sistem akuntansinya lebih sederhana dibandingkan industri segala macam. Itu harus tahu kalian. Nah, itu tadi modal sebagai di dunia magang itu pertama ya. Ini didapatkan di dunia perkuliahan, di bangku perkuliahan, dan pada saat kita magang kita baca. Bertanya, membaca, bertanya. Yang kedua, terlibat dalam proses kerja sesuai dengan program kerja dan akan terlibat di pertanyaan terlibat itu bukan apa ya, kalau namanya terlibat berarti part of gitulah. Jadi benar-benar terlibat. Jadi kita dianggapnya benar sebagai auditor, bukan sebagai
sebagai apa? Sebagai pengamat atau apa enggak? Terlibat. Jadi kalau terlibat ya kita kerja arahan apanya namanya seniornya. Artinya itu kan top down. Tapi kan bisa bottom up. Bottom up itu kita ada yang nggak jelas kita tanyakan, ada yang nggak jelas kita tanyakan. Udah selesai kita minta pekerjaan yang baru. Itu baru kau. Ya, jadi terlibat ya katakan terlibat. Verifikasi ini udah verifikasi bukti dokumen berdasarkan sampling audit itu udah diajarkan Pak Ridwan itu ya. Semua audit itu diajarkan yang mengenai proses audit segala macam. Jadi tinggal terapkan aja lah apa yang diverifikasi bukti audit, potong dokumen segala macam. Kemudian menyiapkan konfirmasi ini bagian dari proses audit kan. Nanti kita dalam arti nyata sebelumnya kan kita kirim konfirmasi, tapi bentuk konfirmasi itu sebenarnya bagaimana kata-katanya juga kita pelajari, kenapa kata-katanya gitu kan gitu. Apa namanya yang kirim konfirmasi itu sebenarnya bukan kita tetapi klien kita gitu, tapi yang menyiapkannya kita. Itu nanti kita pelajari di situ. Kemudian menjaga nama baik KAP sebagai duta KAP. Jadi pilih sebagai duta PNG dan sebagai duta KAP. Ya, jadi klien itu dia raja. Begitu dia nggak suka sama auditornya, dia akan lapor ke kita. Kalau kita sikap kita juga menjadi sesuatu yang berdampak negatif, itu bisa apa? Dia bisa pindah ke HP. Jadi memang kita sebagai auditor tuh benar-benar menjaga nama baik, menjaga. Jadi dalam arti kita punya pengetahuan, kita punya teknis, kita punya skill, kita punya komunikasi, dan kita punya sikap itu harus komplit sehingga klien kita tetap menjadi klien kita untuk kedepannya. Masalah kalau nggak ada klien, kita berarti nggak beroperasi. Kalau kita nggak beroperasi, berarti nggak membutuhkan mahasiswa magang, kan itu. Jadi klien sebagai duta KHP juga. Jangan jadi yang berpikir, bukan anak magang, kok jadi duta KHP? Ya itulah tugas kalian. Maka itu bilang tadi kan, klien begitu nanti masuk ke Januari, jangan anggap status skill sebagai mahasiswa itu cuma 2 itu, ingat aja tanggung jawab kalian sama kampus PNJ. Di luar daripada itu, lebih kepada duta KHP. Ya jelas ya. Jadi nggak sekedar itu, nggak sekedar main-main, magang itu berat, tapi manfaatnya banyak. Untuk ketemu jodoh dan sebagainya, atau di hire KHP, di hire klien, itu potensi-potensi yang harus kita kembangkan. Oke, next. Nah, ini kalau tadi paket apa namanya teori yang kita pelajari di kampus, ada beberapa yang kita tahu, ini tambahannya lah. Tapi tambahan ini yang menentukan. Ya, saya bilang tadi, pintar aja nggak cukup. Jadi perlu kita etika. Etika itu pertama disiplin sangat diperlukan. Itu atasan yang paling suka. Mana atasan yang suka klien pintar atau klien disiplin? Jadi suka disiplin pertama. Klien pintar tapi kalau nggak disiplin menyebalkan istilahnya, nggak suka atasan kalian. Apalagi kalau kita pintar agak sombong, itu nggak suka. Nah, jadi disiplin ini sangat menentukan. Pertama datang tepat waktu dan bersedia lembur ketika diperlukan KP. Kita punya pengalaman dulu, deadline klien kita benar-benar sangat mendesak sehingga kita sampai pagi. Saya sendiri ikut pagi, mahasiswa magangnya juga ikut sampai pagi. Itu pernah. Artinya itu disiplin itu artinya bahwa mahasiswa magang itu terlibat. Jadi bukan itu terlibat. Itulah menunjukkan bahwa benar-benar terlibat. Pada saat itu bukan sebagai mahasiswa, kalian sebagai auditor. Ya. Yang kedua, mengikuti SOP yang berlaku baik KP, baik pada saat di kantor maupun ketika di klien. Klien ini juga agak aneh juga. Ya, tapi nanti kita jelaskan lagi. Jangan ngobrol dan main HP ketika jam kerja audit di kantor KP.
atau di klien yang ngobrol pada saat kerja. Tapi kalau pas makan siang ngobrol apa bebas. Jika pekerjaan DPD sudah selesai, langsung lapor senior dan minta arahan selanjutnya. Itu saja yang suka di yang atasan kita, senior kita paling suka. Kak, saya di sini kerjakan apa lagi? Saya sudah selesai. Paling senang itu dia suatu permintaan yang menunjukkan itulah. Tapi kalau kita dilihatnya diam aja, dia udah ditunggu-tunggu, nggak datang-datang, itu atasan berikutnya bilang tuh, aku nggak pakai itu lagi lah. Nah, kalau itu udah susah buat kitanya gitu. Kemudian inisiatif, rajin, kerja keras dan antusiasme itu komplit ya. Itu disiplin, itu bagian daripada disiplin lah. Oke, next yang kedua. Penampilan, nah penampilan juga perlu ya. Penampilan rapi dan sopan sesuai aturan yang berlaku di KB dan juga menyesuaikan dengan klien. Tapi ada yang unik kemarin klien kita, ada satu perusahaan itu karyawannya pakai kaos, ya. Dan kita diminta kalau bisa pakai kaos, kita ikutin. Ada klien kita, klien baru kebetulan, kita ikutin. Biar relax katanya, ya udah oke, fine, kita ikutin. Tapi itu terus pertama kali kita punya pengalaman klien kita pakai kaos semua, kita diminta pakai kaos. Karena buat mereka jadi gak nyaman kita pakai, misalnya pakai kemeja, pakai apa segala macam, mereka pakai kaos. Artinya kita mengikuti, menyesuaikan. Gunakan selalu ID card jika ada. Karena ada beberapa KB yang menyiapkan ID card, ada yang tidak. Artinya kalau memang kita disiapkan ID card, kita pakailah. Itu kan identitas kita gitu, ya. Kenakan sepatu tertutup sesuai dengan aturan di card dan klien. Sepatu tertutup artinya sepatu nggak harus pantofel ya. Kita bisa sepatu kek tapi tertutup, ya. Yang depan, sebisa mungkin jangan memperkaya tadi. Sebisa mungkin jangan memperkenalkan diri sebagai mahasiswa PKL atau magang. Harus menjaga penampilan, keyakinan diri sebagai auditor profesional. Artinya sikap kita menunjukkan bahwa kita bukan mahasiswa. Sikap itu yang harus kita tanamkan dulu. Kita bukan mahasiswa. Jadi waktu ke klien kita benar-benar sikap kita sebagai auditor, bukan sebagai mahasiswa. Itu yang paling penting. Itu adalah datangnya dari diri kita, bukan dari Bu Titi, bukan dari Pak Bambang, bukan dari Pak Manta, enggak, dari diri kita. Gue bukan mahasiswa, gue auditor dalam diri kita. Sehingga kita bisa menjaga, artinya konsekuensi sebagai auditor kita harus pakai lengkap juga. Pakai lengkap artinya kita punya teknisnya baik, penampilan juga baik, jaga disiplin segala macam, ya. Ini hindari memperkenalkan diri sebagai mahasiswa, ya. Sejak kapan itu? Jangan nanti, sejak saat ini udah siapkan. Gua bukan mahasiswa, gua auditor, ya. Harus itu. Kalau enggak nanti kita mahasiswa, nanti agak marah atasannya, itu kan mahasiswa, emang gua auditor. Maka itu. Tapi kalau kita udah membekali diri kita dengan sikap, aku sebagai junior auditor, aku terlibat dalam pekerjaan sebagai timbuk, itu kita nggak akan, artinya lebih siap secara mental, baik waktu di klien maupun di tim secara di tim auditornya. Ya bisa itu ya, pokoknya udah mulai tanamkan lah. Gue nanti magang bukan, maka itu jangan, kita juga datang itu ke klien itu jangan kayak mahasiswa gitu. Benar-benar kita sebagai auditor lah, harus dilatih, benar, harus dilatih bahwa kita sebagai auditor bukan mahasiswa. Ya, ingat kalian adalah duta PNJ dan duta KP. Ya, oke, yang ketiga, menjaga kerahasiaan. Kerahasiaan ini artinya
ada undang-undangnya, undang-undang transport publik. Tidak boleh foto-foto selfie di tempat kerja. Sebenarnya bisa juga sebenarnya. Tidak boleh foto kertas kerja pemeriksaan kepada itu tidak boleh. Kalau yang kedua itu artinya sebenarnya data klien itu data rahasia gitu. Kalau kita menyebarkan itu pidana. Karena itu kerahasiaan data klien kita itu benar-benar harus kita jaga. Jangan kita coba foto gitu, apalagi datanya, apalagi kita publish, kita masukkan ke medsos, itu undang-undang angkutan publik itu tindakan pidana. Ya, sebisa mungkin nggak usah lah foto-foto terutama yang berhubungan dengan kertas kerja waktu di klien juga sebenarnya banyak juga kantor yang melarang, misalnya dia foto ada nama PT apa begitu, sebisa mungkin nggak usah lah ya. Kecuali kalau di KAP-nya itu foto ada plang KAP-nya boleh lah. Kadang-kadang banyak, terutama perusahaan-perusahaan Jepang itu banyak yang agak-agak sensitif ya, agak sensitif terhadap yang kayak begitu. Dia bisa akan komplain sama kita. Oke, next. Kunci sukses berkarir di KAP ini tambahan lah. Itu tadi kemampuan teknis, itu modal dasarnya. Teknis itu komplit lah ya. Kalau nggak ada kemampuan teknis kita nggak usah berpikir di KAP lah. Ya, karena kita juga kan pertama kan teknis, komunikasi artinya komunikasi ya. Tadi kita misalnya auditor, kita butuh data, kita menyampaikan minta data, kita kan juga harus berkomunikasi. Kita butuh ini. Kalau ditanya itu apa itu, kita harus bisa menjelaskan kenapa kita harus minta data itu kan teknis, jadi komplit ya. Karena itu prosedur audit kita demikian. Kemudian waktu menyampaikan ada temuan, ada misalnya kesalahan, kita juga harus polite, harus menyampaikannya dengan sopan. Ini mungkin ada kesalahan apa segala macam. Jangan kita bilang, Bu, ibu salah nih. Kok begini buat apanya, Bu? Habis itu diusir kita. Diusir dalam arti berikutnya nggak jadi auditor. Itu juga komunikasi itu kan. Komunikasi itu bisa mempengaruhi maksud dan tujuan. Tapi kalau kita menyampaikan, Bu, kayaknya mungkin jangan, itu kan ada error sama ada fraud ya. Jangan kita coba-coba bilang, oh ini fraud ini. Jelaskan aja, mungkin ada kesalahan apa segala macam. Sampaikan dengan baik. Itu klien kita juga responnya akan berbeda, pasti. Tapi kalau kita sifatnya menuduh, kita auditor itu bukan untuk mencari kesalahan, enggak gitu. Walaupun namanya audit memeriksa, tapi tujuannya bukan untuk memeriksa kesalahan. Kita untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Gitu. Sampaikanlah dengan baik, maka itu perlu kemampuan komunikasi. Kemudian kepribadian, ya kita saya sudah dirangkum ya. Integritas yang tinggi, bekerja keras, berdedikasi, keinginan maju yang tinggi, mampu bekerja secara teamwork, bukan work together. Jadi kalau kerja tapi dia itu work together, masing-masing ada 10, masing-masing kerjakan masing-masing, tapi nggak ada kerjasamanya. Itu namanya work together. Tapi kalau teamwork, semua saling mengisi, melengkapi, sehingga pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu dan dengan hasil yang bagus. Kemudian terakhir, terima kasih ya. Terima kasih. Kembali lagi, siapa tahu masih ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, masih bisa kita diskusikan. Apakah ada gimana ya, bisa lembur kan sampai pagi, tadi kan Bapak sempat mention. Terus kalau misalkan anak-anak magang ini rumahnya jauh, terus pakai transfer, kalau misalkan pagi itu nggak ada kereta atau PJ ya, nah itu gimana Pak solusinya? Terus juga apakah banyak anak magang yang nginep kah di kantor atau gimana? Oke, terima kasih. Jadi
Pertama, apakah dia overtime? Masing-masing KP mempunyai kebijaksanaan yang berbeda-beda. Artinya dia boleh overtime. Dulu kita punya pengalaman, kita ada sampai pernah pulang pagi, tapi memang pada saat itu saya artinya memastikan lagi sejak pada saat itu berapa tahun yang lalu udah yang lama ya, tapi pada saat itu saya putuskan pokoknya tidak ada lagi pulang pagi di kantor saya. Di kantor kita tidak ada lagi yang pulang pagi. Artinya kalau sampai pulang pagi, kalau saya anggap bahwa model kerja kita yang nggak benar gitu loh. Artinya kita harus bisa memanage pekerjaan itu sehingga tidak pulang pagi. Kalaupun ada pulang malam, itu kembali lagi saya tidak bisa menjelaskan secara general karena beda-beda masing-masing kantor akuntan publik mempunyai kebijaksanaan yang berbeda. Tetapi setahu saya kalau sampai dia misalnya pulang sampai jam 12 itu biasanya taksinya akan disiapin. Artinya bisa di-reimburse atau langsung kantor yang menyiapkan. Bahwa yang pasti semua kantor akuntan publik itu akan memperhatikan keselamatan daripada auditornya. Terkhusus perempuan itu biasanya lebih mendapat perhatian yang lebih daripada kalau laki-laki. Artinya itu pasti menjadi perhatian masing-masing kantor akuntan publik, bukan kita magang. Oke, yang lain? Dari tadi kayaknya yang cewek terus yang bertanya. Saya juga bingung. Saya selalu diskusi dengan Pak Manta ya. Kenapa ya, Masus? Sekarang itu jauh lebih banyak yang akuntansi itu yang perempuan ya. Kenapa ya? Kok lebih tough kayaknya perempuan ya? Ya, itu selalu menjadi pembahasan kita juga. Kenapa lebih banyak perempuan daripada laki-laki ya? Saya juga nggak ngerti perbandingannya berapa nih, perempuan dan laki-laki berapa? 1:3. Tapi kelihatan kita perempuan udah 3, yang bertanya laki-laki tidak satu pun. Minimal 1 lah, 3:1, 3 tadi udah cewek bertanya, 1 lah, minimal 1 cowok lah. Yang merasa cowok lah bertanya lah. Minimal 1 orang lah, 1:3. Oke. Izin Pak, saya izin tanya, kira-kira di KP sendiri, entah di kantor atau di klien itu budaya kerjanya seperti apa sih Pak? Apa sih sebenarnya yang di obrolin gitu ketika istirahat ataupun di kantor gitu ya biar gak jenuh? Nah kita sebenarnya perlu tahu itu sih Pak, kita nanti bisa menyesuaikan gitu dengan budaya. Oke. Kalau ditanya budaya, artinya sebenarnya tadi udah kita katakan kalau pas di jam kerjanya itu diikutin lah, artinya nggak ngobrol. Kalau setelah jam kerja dari waktu istirahat, saya juga bingung juga ngobrolin apa. Artinya sebenarnya banyak ya, sama atasannya itu. Artinya setahu saya, auditor saya juga kadang-kadang kalau jam istirahat mereka suka main game tuh. Ada ya bro ya, main game online. Sejauh itu di jam istirahat itu fine, lakukan aja gitu. Artinya pasti pekerjaan itu membuat jenuh. Pasti ada titik titik kita sampai kepada titik yang jenuh lah. Kayaknya pastilah, apalagi kalau dikejar deadline pasti. Artinya kita lakukan aja obrolan yang ringan, yang apa kek, boleh lah. Tapi kalau ditanya apa isi obrolannya, apa yang dibahas, saya nggak ngerti. Yang arti kita harus harus bisa menyeimbangkan lah. Kita sendiri yang bisa menyeimbangkan lah gitu. Kita bekerja, kita juga perlu refreshing,
Kadang-kadang anak-anak itu bisa mereka habis pulang kerja, mereka kadang-kadang ngobrol atau apa namanya makan bersama yang sekedar untuk melepaskan itu yang saya lihat anak-anak di kantor itu begitu. Tapi pulang kerja kalau jam 1 jam istirahat, ya nggak ngerti lah apa yang bisa diobrol. Tapi mereka selalu mengobrol, di kantor itu selalu mengobrol. Kadang ketawanya juga agak lumayan itu juga. Tapi kalau di klien juga berbeda ya. Kalau di waktu di kantor itu ketawa itu saya bebaskan kalau pas di jam istirahat. Tapi kalau di klien kembali lagi itu kita harus kita tahu, terutama klien kita nanti ada klien Jepang. Itu Jepang tuh agak sangat sensitif itu terhadap yang begituan. Artinya gini, di perusahaan Jepang itu waktu istirahat itu lampu dimatikan. Iya, mereka biasa begitu. Kalau istirahat itu nggak digunakan, dimatikan. Kemudian ada yang di perusahaan Jepang itu disiapin sendal. Kita kalau mau masuk ke kantornya itu buka sepatu pakai sendal mereka. Nah itu budaya-budaya yang harus kita ikutin. Nah itu tadi kalau ada klien tadi ada yang benar minta kita pakai kaos juga supaya mereka nyaman, ya kita pakai kaos. Kita ngikutin klien memang. Itulah budaya-budaya beda-beda. Lain ikan, lain lubu, lain ikan apa namanya? Lain lubu, lain ikannya atau lain ikan, lain lubunya. Nah, itu kira-kira gitulah. Kita harus adaptif. Artinya harus bisa menyesuaikan situasi dengan klien kita. Jangan klien udah pakai kaos kita minta pakai kaos, kita tetap pakai buku pakai kemeja. Mereka nggak nyaman, ikutin aja gitu pakai kaos. Contohnya begitu, kita harus bisa menyesuaikan lah di mana lingkungan kerja kita, klien kita atau di kantor. Kalau kantor kita klien memang tadi misalnya tidak bisa mendengarkan suara ketawa-ketawa walaupun di jam istirahat, ya jangan lakukan. Kenapa? Kita adalah sebagai duta PNJ dan kita sebagai duta KAP. Ingat itu aja, kembali ke laptop. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, oke. Saya izin bertanya. Jadi kan saya tuh belum tahu untuk apa sih yang bakalan dibawa di laporan magang. Kapan waktu yang tepat untuk kita tuh nentuin topiknya tuh apa, dan gimana sih cara kita tahu ini tuh yang rahasia nih, dokumen rahasia sama yang boleh dimasukin ke laporan magang. Yang pertama biasanya di kantor kita itu menentukan topik yang mau dibawa itu di masa-masa magang itu udah diskusi sama seniornya. Yang pertama. Yang kedua, atasan kita, senior kita selalu membantu menyiapkan laporan magang. Bahkan setelah magang selesai, beberapa anak magang itu datang ke kantor lagi. Buat kantor ya, kantor gitu welcome aja gitu. Artinya ada data-data yang dirahasiakan, itu nanti PT-nya itu pasti PT X ya. Artinya jangan pernah kita buat misalnya klien kita misalnya PT Nito misalnya, bukan PT Nito, nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau datanya itu dipakai boleh, tapi kita nama PT-nya itu yang kita apakan, kita ganti jadi PT X, PT Y dan sebagainya. Yang pasti senior kita akan membantu, termasuk menentukan topiknya itu biasanya akan dibantu mengenai apa. Sejauh ini gitu ya bro ya, tetap kita bantu ya. Tapi sebelum memikirkan laporan PKL, kita pikirkan dulu pas magangnya dulu ya. Waktu laporannya itu kan setelah selesai nanti ya, tapi topiknya biasanya udah punya gambaran lah. Oke, ada pertanyaan lain? Dan ingat bahwa kita adalah sebagai duta PNJ dan duta KAP.
Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Titi.